Racikan berita. TB, Siap. Bang TB sepertinya jadi corong Uiwot nih Bang. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat ya. Ya. Uiwot yang memberikan manfaat, bukan saya pribadi. Oke. Terima kasih Bang TB. Katanya ada cerita baru nih. Mungkin Iya. baru apa lama, saya nggak tahu. Tapi Iya. ini cerita terus saja bergulir. Yap. Ada masalah IKN yang tanah oleh Jokowi 190 tahun. Ada juga masalah ijazah Jokowi katanya. Iya. Ya. Masa fotonya, foto kawinnya sama foto SMA-nya sama foto S1-nya sarjananya sama. Iya. Nah, itu menarik tuh Bang. Iya. Ada apa dengan Jokowi sehingga dia berani ngasih keputusan-keputusan tentang IKN, sedangkan dia sendiri masih seperti itu Bang. Ditambah lagi sekarang katanya sakit terus sehat sampai 2027. Wah, ada segala macam. Itu sakit hati kali Bang. Udah, komentar saya gampang lah. Oke Bang, lanjut Bang. Kalau bicara siapa presiden atau mantan presiden yang tukang bohong dan tukang tipu, Republik ini pernah punya satu yang namanya Joko Widodo. Waduh. Ya, kenapa? Jokodok. Jokodok. Saya punya videonya, dia ngomong, hehehe, IPK saya juga dulu di bawah 2. Waktu itu lagi rame memang bahwa sarjana, skill macam-macam. Nah, dia ngomong yang skill, yang IPK tuh nggak penting, yang penting skill. Itu kesalahan yang luar biasa. Jadi Abang sebagai seorang dosen mempertanyakan itu Iya, Bang? nggak benar. Yang Bang? penting itu kompetensi, bukan skill, bukan IPK, kompetensi. Nah, IPK itu merepresentasikan sebagian atau gambaran dari kompetensi seseorang dari aspek akademisinya. Jadi gampang lah. Gua mantan dosen, gua praktisi di bisnis. Mau dikibulin gimana? Tapi Jokowi kan otaknya sampai itu, kalau dari brain dominant preferences, otak Jokowi itu amat sangat kuat di otak kiri bawah. Otak kiri di bagian bawah lagi, Bukan otak bagi 4, bukan bagi 2. Kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Kalau kanan atasnya strategic visi nggak ada, kiri bawah. How to, bagaimana akal itu kuat banget ya. Jadi ini dipakai sama yang di kanan bawah, nge-approach orangnya hebat. Dia kuat di 2 itu. Tapi otaknya nggak ada. Jadi akalnya banyak. Nggak ada visi, nggak ada apa. Jadi aduh, jadi saya ketawa kalau di medsos Joko gambar kodok, jokodok macam. Udahlah. Jadi ini pelajaran buat bangsa ini, terutama generasi mendatang. Saya bilang ini adalah skenario dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Untuk pembelajaran ke depan. Hati-hati, jangan ngulangi, jangan sampai terjadi peristiwa seperti Jokowi bisa mengendalikan Republik dengan membohongi sekian ratus juta rakyat. Ini pembelajarannya. Ini nggak main-main kok. Dan saya baru ngerti kok, dibiarkan sama Allah diangkat sampai di atas, dibuka, dibanting habis, selesai. Jadi sekarang mau kemana lo? Berani ngomong. Anaknya ngomong si Gibran. Saya anak Jokowi nggak bisa lagi deh berbangga lo, SMA-nya gagal lo. Pernah ngomong gitu Bang? Iya, nggak berani. Fafa kayak sok mau naik jet pribadi apa. Lo udahlah pura-pura sederhana. Saya dulu kepicut sama Jokowi, sempat dekat. Saya ajak kemana-mana, sederhana, bajunya ngomongnya gini ini. Waduh. Bajunya putih semua. Putih, sederhana ngomongnya. Dan saya sempat kaget waktu Hasim cerita, Pak Prabowo jengkel banget sama Jokowi. Kenapa saya bilang? Saya baru jalan sama Jokowi. Jadi saya waktu ketemu Jokowi, saya bilang, Pak Jokowi, salam dari Pak Prabowo, hati-hati. Ngomongnya apa? Kok Pak Prabowo? Saya terima kasih ke Pak Prabowo sebagai gubernur DKI. Dia bilang, kok saya terima kasih, saya pernah minta kok ke Pak Prabowo untuk dia jadi. Saya aja dengar kaget, gila ini orang, dia nggak tahu Prabowo lakukan apa, membuat dia bisa dicalonkan segala macam, keluar berapa banyak duit segala macam untuk menarik dia dari segala macam itu. Apa sih, waduh, salah nih. Ternyata tukang bohong, dia melanggar pembicaraan 4 mata dengan saya, gue tinggal pergi. Kualat dia Bang ya? Bukan kualat, nih orang mulutnya nggak bisa dipegang. Saya sempat kepicut, sederhana, baik, jujur. Waduh, kok tinggal pergi. Waktu dia jadi presiden, teman-teman bilang, masuk dong lo kena blade. Pengen juga enggak, gue bilang, lihat muka aja gue gerah.
Untung Orang abang nggak nggak masuk. jujur. Kalau abang masuk, Nggak mau kita gua. demo bang, kita Gua. yang demo abang. Iya, gua nggak butuh gituan lah. Siapa takut bang? Nah, urusan apa? Hah, Jokowi, Jokodok nggak ada urusan. Dia tukang teh ijazah palsu. Nah, sekarang ijazah palsu pakai foto yang foto orang. Ternyata anaknya dari orang yang fotonya dipakai bilang itu foto babi gua. Anaknya namanya Dumatno. Ada Banten lagi nggak lihat? Saya bukan ahli lah. Beda dengan Rasulullah dengan ilmunya bilang nih bukan Jokowi. Saya dari foto aja kelihatan. Sepintas, Bang, ya, lihat. Hidungnya bukan dia, mukanya bukan. Pakai kacamata pula ngomong. Dulu kacamata saya ini terus nggak dipakai karena jatuh pecah. Adalah otak lo berbohong. Lo anggap orang begonya kayak lo. Halo Jokowi, Jokodok. Iya. Mau kemana lagi? Sekarang apa alasan? Harus istirahat. Sampai tahun 2027, tolong sebut nama dokternya, tolong jelaskan sakit lo apa. Hah? Sampai harus jelaskan tidak hadir di persidangan, suruh tunjukin ijazahnya. Dan kenapa dia polisi? Karena polisi masih dikendalikan dia. Selama Kapolrinya belum diganti, polisi belum dibenahin, polisi akan jadi kepanjangan tangan dia. Udah jelas lah, riset 2015 mengatakan DPR dan polisi dikendalikan oleh PKI Jabar oleh lewat Jokowi yang namanya Presiden waktu itu yang jelas adalah PKI Baru. Jadi silakan. Ya polisi yang baik banyak dan sudah marah semua. Ya saya kenal beberapa dan itu disingkir-singkirin. Halo Kapolri, kapan Anda dicopot Pak Prabowo cuma tunggu momentum aja. Anda kalau dicopot mau jadi apa? Tapi jelas sokongan Anda banyak gitu. Dana Jokowi kan unlimited katanya. Tapi yang menarik di medsos, orang-orang yang ditangkap KPK semuanya ngomong, gue nyetor ke Jokowi, gue nyetor, nama-namanya ada tuh gue rekam, ya kan? Iya, rata-rata Iya kan? menteri-menterinya Nyetor. Jadi Jokowi memang OCCR itu nggak salah kalau bilang Jokowi adalah presiden terkorup nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Memang betul. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, semuanya pas. Tapi koruptor. dia nggak ngaku bang, dia minta ke lu itu supaya namanya dibersihkan bang. Bullshit. Kalau dia ngaku gue emang maling, so jago banget. Minta dibersihkan namanya. Bersihkan itu sekedar nyaut aja. Mau diangkat, gue punya daftarnya, gue main. Tukang bohongnya orang main. Paling jelas ngomong di TV. Mobil SMK itu nggak ada omongan minta maaf saya keliru ternyata gitu, nggak ada. Itu bohong yang terekam oleh dunia secara digital. Omongan mobil SMK yang pesan sudah sekian ribu padahal produksi baru segala macam. Taunya ngomong, aduh emang lo udah itu buat saya diangkat lah. Tipu mobil SMK tuh bukan main itu. Belum bohong-bohong yang lain. Buat apa kita import? Masa kita import? Iya. Kita kan gini, kita direkam di video nih orang apa ngomongnya? Taunya ada import, rajin import. Kenapa rajin import? Korupsi lewat import itu paling gampang. Harga importnya sekian. Itu dititip sekian banyak dari oleh koruptornya susah diusut. Jadi emang udahlah kita nih Allah barangkali yang ngasih kita pelajaran buat bangsa ini. Mudah-mudahan insya Allah ini adalah langkah untuk menjadi bangsa yang besar. Bahwa kita punya sejarah pernah terjadi peristiwa yang namanya Jokowi sempat jadi presiden dengan membohongi yang ternyata dia penipu besar. Kok bisa? Sirekap dikendalikan PKI Baru. Sirekap dikendalikan PKI Baru. KPU diusut Sirekap. Tuh orang Jokowi semua tuh PKI Baru semua itu Sirekap. Ada lagi cerita nih bang. Masalah polisi rangkap jabatan bang. Wah itu menarik itu. Gimana tuh bang? Ya itu kan MK udah jelas putusannya tidak boleh. Kalau lo rangkap lo berhenti sebagai Tapi polisi. yakin bang bisa diterapkan? Bukan, ya kalau yakin sih ya nggak juga. Kenapa? Selama Kapolri masih begini. Tapi sudah ada dasar hukumnya nggak boleh. Lo kalau gitu lo melanggar. Jadi Pak Prabowo sudah punya pegangan untuk mengurusi. Dan kalau Kapolri mendiamkan, lebih jelas mengatakan dia bagian dari konspirasi ngacak-ngacak merusak polisi di Indonesia, merusak Polri. Jadi Listio Sigit
luar biasa. Dia untuk menjaga dan mengamankan dirinya, dia nempatin sekian ribu atau sekian ratus, sekian ribu polisi, 400 atau 4.000 polisi ya, di posisi-posisi sipil. Itu yang buat backing dia. Jadi putusan MK, lo boleh terus di sono, tapi lo berhenti dari polisi. Dan itu kalau lembaga itu membutuhkan lo. Dia boleh pilih mundur dari polisi, pensiun. Atau lo mundur dari jabatan balik ke polisi. Halo, kelihatan yang Melistio Sigit, akal-akalan Anda memperkuat diri dengan bagi-bagi rejeki ke geng Anda. Sekitar 4.000 apa polisi nggak tahu lah. Pantas Prabowo butuh waktu untuk memproses bebenah Kapolri ini. Dia bermain di sana. Jadi waduh, ya Sigit yang angkat siapa? Jokowi. Jadi sama lah kelakuannya. Orang yang diangkat adalah orang yang cocok dengan yang mengangkat. Dalam kasusnya ini, Jokowi ngangkatnya Sigit utang budi. Konon kabarnya, mudah-mudahan betul. Lagi di Solo pun mereka udah kenal baik. Oh, itu orang Solo semua, Bang? Iya, Sigit di Solo, Jokowi jadi wali kota, jadi kita udah jelas lah. Panglima juga Solo, katanya. Iya, udah lah, nggak tahu. Saya batasin aja di polisi lah ini. Yang lain segala macam. Kita lihat aja lagi, ya. Jadi kira-kira rekan-rekan sebangsa dan setanah air, terutama rekan kami dari UI, kita belajar banyak, dan UI mari bangkit kembali sebagai lembaga akademis. Jaket kuning dan kampus perjuangan jadi ujung tombak untuk mengembalikan negara dan bangsa ini di jalur yang benar. 65, 66 kita jaket kuning berhasil menjadi sumber acuan masyarakat, memimpin masyarakat untuk bergerak menggulingkan PKI lewat dengan adanya G30S itu. Jadi sekarang kami lakukan jaket kuning tetap kampus UI, kampus perjuangan. Tapi ada juga, Bang, teman-teman kita dari Gama, Bang. Roy Suryo. Oh iya, itu sama lah. Dikerjain terus. Sekarang ada 3 kan? Tokoh kita nih. Roy Suryo, Rismon, Tifa. 3 pas dari Gama. Terima kasih buat mereka. Terima kasih, dan kita angkat topi, kita dukung penuh. Korbannya, halo Prof. Emma, Ova Emilia, Ova Emilia yang dikendalikan oleh Pratikno lewat Seknek. Supaya Anda punya utang apa, Anda disandera apa, sampai dibodohin nama dikendalikan Pratikno begitu. Halo Prof. Ova, kemana gelar akademis Anda buat apa? Saya praktisi, buat praktisi emang gelar akademis tuh nggak ada urusan. Karena itu gelar akademis urusan intelektual, intelijen, kualitas manusia. Itu peran dari intellectual intelligence itu maksimal terhadap kualitas perilaku 20% maksimal. Sisanya itu kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence. Jadi orang gelar profesor itu maksimal 20% maksimal, nggak lebih. Yang minimal 8% itu dikendalikan oleh hati nurani kita lewat yang namanya kecerdasan spiritual. Jadi Prof. Ova, Anda bikin sejarah yang akan membuat keluarga Anda tidak bangga dengan Anda sebagai rektor UGM. Tapi yang kasihan UGM-nya, Bang. Yang kasihan UGM jelas lah, nggak bisa berbunyi, dikendalikan. Tunggu waktu aja. Mahasiswanya juga nggak bunyi, ya kan? Ya nggak tahu lah ngendalikan. UI aja bisa ngendalikan nggak bunyi. Jadi lewat birokrasi yang mainnya begini. Tapi kami angkat topi lewat rektor UI, Prof. Heri dan teman-teman di MBA segala macam tetap berusaha untuk UI berbunyi, tapi lewat jalur birokrasi UI dibikin bungkam seperti juga perguruan tinggi negeri yang lain. Kami jaket kuning mewakili sivitas akademik UI, kita berbunyi tidak bisa dibungkam. LBP tidak bisa bungkam kita, siapapun nggak bisa bungkam kita. Ya, Bang, terima kasih, Bang, bincang-bincang kita, Bang. Semoga teman-teman alumni dan mahasiswa UI paham, Bang. Ya, ini nunggu waktu aja. Ya. Kalau jaket kuning turun, yang lain ikut turun. Selesai. Tapi nggak perlu lah Jokowi udah gulung ini. Tinggal kita nunggu aja Prabowo. Tinggal Pak Prabowo ngomong, UI World jaket kuning akan bergerak dukung beliau. Oke, Bang. Siap. Terima kasih, Bang. Demikian tadi bincang-bincang saya sama Bang Taufik Bawudin yang kita selalu panggil Bang TB. Semoga abang kita ini tetap sehat walafiat. Amin. Dan selalu menyuarakan
hati nurani UI. Amin. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justitia. Racikan Berita